Akikah ini hukumnya wajib bagi orang mampu karena bayi semuanya tergadai jiwanya dengan akikahnya. Sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bayi tergadaikan dengan akikahnya. Maka sembelihlah buat anak laki-laki 2 ekor domba dan buat anak perempuan 1 ekor domba. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah akikah itu dilakukan buat bayi bagi orang mampu. Kemudian yang disembelih hanya boleh domba saja atau kambing dan tidak boleh diganti dengan hewan lain. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih pernah keponakan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abdurrahman radhiyallahu anhu lahir anak laki-laki dan saking gembiranya keluarganya, akhirnya mereka menyembelihkan unta untuk bayi tersebut. Dengan tentu pikiran sederhana, unta lebih besar, lebih mahal, mungkin lebih besar pahalanya. Maka pada saat Aisyah radhiyallahu anha datang ke rumah tersebut lalu mengatakan, kalian keliru. Sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah 2 ekor domba untuk anak laki-laki dan 1 ekor domba untuk anak perempuan. Maka bukan berarti karena besarnya, tetapi memang karena perintahnya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memang menggantikan Ismail alaihissalam. Awal kisah adanya kurban ini itu dengan sembelihan domba. Dan di akikah pun sama di sini ya. Dianjurkan untuk domba. Cuma bedanya kalau kurban masih bisa sapi dan unta. Kalau di sini adalah khusus kambing atau domba saja. Diambil juga pelajaran dari hadis ini adalah kalau anaknya kembar maka cukup 2 ekor domba. Karena Hasan Hussein dianggap seperti itu. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya sesuai dengan kemampuan. Tapi hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya anak laki-laki 2 ekor domba. Itu disebutkan di hadis setelahnya. Hadis nomor 1165 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yu'aqqa 'anil gulami syatani mukafi'atan wa 'anil jariyati syah. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mereka agar dilakukan atau agar melakukan akikah untuk bayi laki-laki dengan 2 ekor kambing yang sepadan dan untuk bayi perempuan dengan 1 ekor kambing. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau juga mensahihkannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita rincian daripada hadis sebelumnya dan sebagian ulama mengatakan inilah anjurannya. Bahwasanya saat anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Sementara 2 ekor kambing itu yang dimaksud dengan sepadan adalah mencapai umur dan porsi berat daripada domba itu seimbang. Jadi bukan 1 kecil 1 besar. Dan ini diikuti juga sesuai dengan syarat kurban. Yaitu kalau domba sama kambing minimal 1 tahun umurnya, boleh jantan boleh betina, yang penting tidak cacat. Kemudian selanjutnya hadis terakhir dalam bab ini adalah nomor 1166 dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabi'ih wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang baru dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuhnya dan dia dicukur rambutnya dan juga diberikan nama. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Imam 4 dan mereka mensahihkan hadis ini. Imam Ahmad sebutkan di jilid 5 halaman 7, Abu Daud jilid 3 halaman 106, An-Nasai jilid 7 halaman 166. Hadis ini menjelaskan kepada kita pada bahwasanya hari ke-7 itu dilakukan beberapa kegiatan untuk bayi demi untuk keselamatan dia ke depan sebagai tanda syukur kepada Allah karena dia lahir di muka bumi. Maka yang pertama adalah disebutkan sembelih domba untuknya. Dan ini termasuk ibadah yang paling besar atau besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk akikah, untuk kurban atau bahkan untuk melayani atau memberikan makanan buat tamu. Kemudian juga dicukur rambutnya, dicukur habis di hari ke-7. Biasanya rambut bayi masih sangat lembut pada saat itu dan mudah sekali. Kemudian ditimbang pakai timbangan perak. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh juga timbangan emas. Tapi yang dilakukan dalam riwayat adalah timbangan perak. Kemudian dilihat nilainya berapa, disedekahkan. Sementara rambutnya sudah boleh dibuang. Yang penting sudah tahu berat timbangannya. Kemudian juga diberikan nama. Dan nama ini harus diberikan nama-nama yang baik.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, perbaguslah nama-nama kalian, karena sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama itu pada hari kiamat. Maka ini juga dipilihkan nama-nama yang baik, dan sudah kita tahu bahwasanya nama terbaik bagi laki-laki dan perempuan adalah semua yang dinisbatkan penghambaan kepada Allah. Dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman. Kalau perempuan berarti Amatullah dan Amatur Rahman. Lalu semua penisbatan ke nama-nama Allah seperti Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Kemudian bagi laki-laki nama para nabi-nabi, ya, Adam, Hud, Salih, Idris, Shu'aib sampai Muhammad alaihi wassalam. Sementara bagi perempuan yang terbaik 4 nama, yaitu yang disebutkan oleh Nabi SAW, 4 wanita pemimpin surga, Khadijah, Fatimah, kemudian Maryam dan juga Asia. Nah, Asia adalah istri Fir'aun yang beriman. Maryam ibunya Isa alaihissalam. Sementara Khadijah istri Nabi yang pertama dan Fatimah anaknya Khadijah. Setelah itu datang semua nama-nama wanita salihah dari kalangan sahabiat dan juga bagi laki-laki di kalangan sahabat. Dan yang terakhir adalah nama yang memiliki makna